Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Untuk hari ini kita belajar di bab 2. Alhamdulillah bab 1 sudah selesai. Hari ini kita belajar di bab 2, yaitu mengenai himpunan. Bisa kalian lihat di LKS halaman 22 ya. Himpunan. Apa sih himpunan itu? Himpunan adalah sekelompok. Nah, himpunan adalah sekumpulan atau sekelompok objek yang terdefinisi dengan jelas ya. Bisa kita lihat ya di sekeliling kita. Perhatikan objek yang berada di sekeliling kita. Misalkan ada setumpuk buku di atas meja, ada sekumpulan hewan. Itu semua objek di sekitar kita yang dapat didefinisikan dengan jelas ya, dan dapat dibedakan mana yang anggota himpunan dan bukan himpunan. Kita langsung saja, bagaimana secara membedakan himpunan dan bukan himpunan. Contoh himpunan ya, contoh himpunan. Yang pertama, kumpulan hewan berkaki 4. Jadi jelas di sini yang diminta adalah hewan berkaki 4. Contoh hewan berkaki 4 apa? Misalkan ada kucing ya, misalkan ada kerbau, ada sapi ya. Terus ada contoh yang kedua, yaitu kumpulan bilangan asli. Di sini jelas yang diminta adalah bilangan asli. Bisa disebutkan kan bilangan asli itu dimulai dari 1. Jadi anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Itu adalah contoh himpunan. Jadi himpunan itu dia yang dapat didefinisikan dengan jelas. Ya, contoh bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan lukisan yang bagus. Perhatikan, kumpulan lukisan yang bagus. Tidak semua orang setuju bahwa lukisan itu bagus, ya kan? Definisi lukisan bagus itu setiap orang beda-beda. Ada yang bilang lukisan itu bagus, ada yang bilang kurang bagus. Nah, ini bukan termasuk ke himpunan, karena pendapat setiap orang itu kan berbeda-beda ya. Contoh yang kedua bukan himpunan, yaitu kumpulan orang yang pintar. Perhatikan, kumpulan orang yang pintar. Definisi orang pintar setiap orang itu beda-beda ya. Misalkan si A menurut Santi dia pintar, tapi menurut Budi dia tidak pintar ya. Jadi itu bukan termasuk ke contoh himpunan, karena setiap pendapat orang ya, pendapat orang itu berbeda-beda. Contoh lagi, misalkan ada kumpulan atau himpunan orang yang tinggi. Itu termasuk himpunan atau bukan? Orang tinggi. Definisi orang tinggi itu setiap orang kan beda-beda. Menurut A dia tinggi, menurut B tidak. Jadi kumpulan atau himpunan orang tinggi itu bukan termasuk himpunan. Kumpulan orang yang tinggi itu bukan termasuk himpunan, karena setiap pendapat orang itu berbeda-beda ya. Contoh lagi, misalkan ada kumpulan hewan pemakan daging. Nah, di sini hewan pemakan daging. Sudah jelas bahwa di situ dijelaskan bahwa hewan pemakan daging. Jadi hanya hewan yang pemakan daging. Misalkan ada harimau, ya kan itu pemakan daging. Jadi kumpulan hewan pemakan daging itu termasuk contoh himpunan. Ya. Contoh lagi, misalkan ada kumpulan makanan enak. Dia termasuk ke dalam himpunan bukan ya? Makanan enak. Kumpulan makanan enak itu bukan merupakan himpunan ya, karena tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Menurut si A makanan itu enak, menurut B tidak. Kan pendapat orang beda-beda ya kan. Jadi kumpulan makanan enak itu bukan termasuk himpunan. Misalkan ada lagi kumpulan binatang berkaki 2. Sudah jelas kan yang diminta di situ binatang berkaki 2. Kucing, ayam itu berkaki 2. Jadi kumpulan binatang berkaki 2 itu termasuk dalam himpunan. Ya, ini adalah contoh dari
himpunan dan bukan himpunan. Itu yang awal materi yang harus kalian pahami. Nah, cara menyatakan himpunan ya. Himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital. Misalnya huruf A, B, atau C. Penulisan himpunan itu menggunakan kurung kurawal. Ya, kurung kurawal itu ini kurung kurawal ya. Penulisan himpunan menggunakan kurung kurawal. Contoh, misalkan ada A himpunan huruf vokal. Jadi himpunannya dia ditulis huruf kapital. Ya, dan menggunakan kurung kurawal. Anggotanya himpunan huruf vokal yaitu ada A, I, U, E, O. Nah, anggotanya ditulis dengan huruf kecil jika diminta dengan huruf. Ya, jadi himpunan itu dilambangkan dengan huruf besar. Misalkan A, B, C, D atau huruf itu dia menggunakan huruf besar ya, dan dengan kurung kurawal. Cara menyatakan himpunan itu ada 3. Yang pertama dengan kata-kata atau metode deskripsi ya. Contohnya himpunan 5 bilangan asli yang pertama dia dilambangkan dengan huruf A. Jadi himpunannya dilambangkan dengan huruf A. Langsung jawabnya di sini. Ya. Himpunan 5 bilangan asli yang pertama dilambangkan dengan huruf A. Nah, ini jawabannya. Dia dengan kata-kata ya. Di sini dia yang diminta dengan kata-kata. Maka langsung himpunan A sama dengan kurung kurawal, jangan lupa ya anak-anak ya. Kurung kurawal ditulis karena dengan kata-kata, kalian cukup ditulis dengan kata-kata 5 bilangan asli yang pertama. Nah, itu dengan kata-kata ya. Yang kedua, dengan mendaftar anggotanya atau metode tabulasi. Contohnya himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Nah, kita dengan mendaftar anggotanya himpunan A. Nah, himpunan 5 bilangan asli yang pertama, jadi kalian tulis 5 bilangan asli yang pertama. Bilangan asli dimulai dengan angka 1 karena jadi kalian disebutkan anggotanya. Jadi himpunan A ada 1, 2, 3, 4, 5 karena di situ diminta himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Nah, itu dengan cara mendaftar anggotanya. Jadi disebutkan karena di sini yang diminta adalah 5 bilangan asli yang pertama, maka kalian sebutkan 5 bilangan asli yang pertama. Ya, disebutkan di sini. Dengan metode selanjutnya dengan notasi pembentuk himpunan. Ya, contohnya himpunan 5 bilangan asli yang pertama. Nah, kalau dengan notasi pembentuk himpunan, himpunan A sama ya, itu dengan tanda kurung kurawal. Kalau dengan notasi, maka ini dengan notasi jawabannya. Ini dibaca dengan X ya, X di mana X lebih kecil dari 6 ya. Cara bacanya saya ulangi. X di mana X lebih kecil dari 6 ya. X elemen bilangan asli. Nah, itu dengan notasi pembentuk himpunan ya. Nah, bisa kalian lihat dalam bentuk tabelnya ya, untuk membedakan biar lebih jelas. Himpunan 5 bilangan asli yang pertama, ini adalah soalnya. Nah, bentuknya kalau dengan kata-kata, ini dengan kata-kata, langsung dengan kata-kata himpunan A 5 bilangan asli yang pertama. Kalau dengan mendaftar anggotanya, kalian sebutkan anggotanya. Berarti ya 1, 2, 3, 4, 5 dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini ya, jadi itu adalah perbedaannya. Caranya ya, jadi ada 3. Nah, selanjutnya ada notasi dalam himpunan. Beberapa notasi dalam himpunan. Yang pertama, bisa kalian lihat ini, itu dibaca elemen. Itu anggota, elemen atau unsur. Nah, kalau yang kedua ini bukan anggota. Yang ketiga ini N dalam kurung A banyak anggota himpunan A. Jika di sininya B, maka banyak anggota himpunan B. Kalau di sininya C, jika di sininya C, maka banyak anggota himpunan C.
Contohnya A, ada himpunan A, itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyak anggota himpunan A yaitu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jika ada misalkan C sama dengan misalkan ada 3, 5, maka banyak anggota C ada 2, yaitu 3 dan 5. Nah, cara bacanya gini ya anak-anak ya. Ada himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, itu adalah anggotanya. Maka bacanya 1 elemen A. 1 anggota dari himpunan A. Kenapa? Karena 1 ada di dalam sini. Gitu. 5 elemen A. 5 anggota himpunan A. Karena 5 ada di anggota himpunan A. 2 juga sama, 2 anggota himpunan A. 3 anggota himpunan A. 4 anggota himpunan A. Ya. Nah, selanjutnya ada 6. 6 bukan elemen A. 6 bukan anggota himpunan A. Kenapa? Karena 6 ini, angka 6 ini ya, tidak ada di anggota himpunan A. Anggota himpunan A cuma mempunyai 5 anggota, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Maka 6 bukan anggota himpunan A. Ini adalah ditulisnya, lambang elemen dicoret. 6 bukan anggota himpunan A. Nah, untuk hari ini kita belajar sampai sini ya. Kita belajar dasarnya dulu. Yang penting kalian untuk awal pertemuan ini di bab 2 kalian bisa membedakan mana yang himpunan, mana yang bukan himpunan. Bisa memahami notasi bentuk himpunannya seperti apa. Terus kalian bisa memahami cara dalam menyatakan himpunan ya. Cara dalam menyatakan himpunan itu ada 3, bisa kalian pahami lagi ya. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam himpunan bilangan ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.